Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka kebaktian kita sore, kita memuji dari buku nyanyian 18, 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu ini dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Mari kita membaca secara bergantian. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, 1 November 2020. Topik Minggu, Reformasi Spiritualitas. Pertama, pemberitahuan. 1. Baptisan Kudus. Gereja telah mengadakan baptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020, di ibadah pukul 9 WIB kepada 5 anak jemaat. 2. Barcode untuk persembahan. A. Mulai hari ini, Minggu 1 November 2020, persembahan pada ibadah minggu, persembahan pertangyangan wilayah, iuran bulanan dan tahunan, dan ucapan syukur dapat dilakukan dengan scanning atau memindai barcode seperti yang tercetak pada warta jemaat. B. Scanning barcode tersebut melalui aplikasi OPPO, GoPay, Dana, dan lain-lain. 3. Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. A. Tema Natal PGI KWI tahun 2020 adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Matius 1 ayat 23. Tema ini dapat dipakai di Natal-Natal yang ada di gereja HKBP Pasar Minggu. B. Rencana ibadah Natal dan Tahun Baru dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. 3.
Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Rapat Panitia Jubileum akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 11 WIB sampai 13 WIB. Tempat ruang serbaguna gereja. Agenda review pelaksanaan pesta jubileum dengan kondisi pandemi COVID-19. Dimohon kehadiran semua panitia. 4. Calon situa wilayah 5. Telah bersedia menjadi calon situa dari wilayah 5 yaitu Ibu Rosita Pintauli Boru Manurung, istri dari Bapak Victor Perulian Siagian. Alamat Komplek Kejagung Blok J nomor 23 RT 010 RW 003 Pasar Minggu. 5. Warta pernikahan. 51. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Tagor Bungaran Sirajauluan Manulang SE, putra dari Bapak Punguan Manulang dengan Ibu Diana Borumunte. Alamat Jalan Jati Jajar Naterman nomor 86 RT 03 RW 03. Anggota Jemaat Gereja HKBP Pos Pelayanan Cilodong, Resort Depok Timur, dengan Julianti Boru Hutapea SPD, putri dari Bapak Husor Hutapea dengan Ibu Samsia Boru Hutauruk. Alamat Jalan Saidi RT 03 RW 011 nomor 57 wilayah 1. Anggota Jemaat Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. 6. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Morgan Gindo Wardana Simorangkir dan Ibu Marsha Hermanda Boru Simanjuntak pada hari Senin 17 Agustus 2020 yang beralamat di apartemen Kalibata City Unit R nomor 21 AA Tawon Raples, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, wilayah 9. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 7. Jemaat baru. A. Pada hari ini Minggu 1 November 2020 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Antonius Sagala, Leni Marlina Bulele dengan 2 orang anak yang beralamat Jalan Poltangan Raya Gang D5 nomor 3A RT 001 RW 05 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa, masuk wilayah 1. Nomor registrasi jemaat 01732. Pindah dari Jemaat HKBP Pekalongan Resort Pekalongan Distrik 18 Jabar Tengdei. B. Pada hari ini Minggu 1 November 2020 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Ali Perlindungan Marbun, Ibu Moniana Boru Sinaga dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Turi RT 014 RW 03 nomor 87B Kecamatan Jagakarsa Kelurahan Lenteng Agung, masuk wilayah 16. Nomor registrasi jemaat 16991. Pindah dari Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 378, 1 dan seterusnya sekaligus pengumpulan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mengikuti dalam hati. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala,
lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sabtu 31 Oktober 2020 kita memperingati Hari Reformasi. Dan firman Tuhan hari ini masih dikumandangkan dalam kaitannya peringatan 503 tahun gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther yang terkenal dengan 95 dalil yang dia umumkan dan ditempelkan di dinding di gereja di kota Wittenberg, Jerman, tepat pada tanggal 31 Oktober 1517. Dan dari situlah pertama sekali kita mengenal di tengah-tengah gereja bagaimana perlunya, pentingnya reformasi itu kita kumandangkan, kita suarakan, dan kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan gereja, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengetahui bagaimana kegigihan, keuletan, ketangguhan daripada Martin Luther untuk mengembalikan segala kecurangan, penyimpangan, kesalahan, kejahatan yang sudah dilakukan oleh gereja ketika itu. Sehingga dia dengan keberanian yang sangat luar biasa menginginkan supaya gereja kembali pada fungsi yang sesungguhnya, fungsi yang sebenarnya. Secara khusus memang kalau kita masih mengingat sejarah daripada Martin Luther, seorang tokoh reformasi, bagaimana dia menentang dengan mati-matian bahwa tidak ada surat pengampunan dosa, tidak ada indulgensia itu, bahwa barang siapa yang bisa membeli surat itu maka dosanya akan dihapuskan. Lalu kemudian amal perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita, orang-orang berdosa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh karena itu Martin Luther menyuarakan ada 3 hal sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Dan itu juga merupakan seruan yang sangat terkenal, bahkan mungkin kita semua sudah mengetahuinya. Martin Luther menyuarakan bahwa keselamatan itu kita peroleh melalui iman kepada Tuhan kita, sola fide. Lalu kemudian Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita oleh karena anugerahnya yang begitu besar kepada kita, sola gratia. Lalu kemudian bahwa sesungguhnya Alkitab itu juga menjadi salah satu kekuatan bagi kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Alkitab memberikan pengajaran, pedoman, tuntunan kepada kita supaya kita tetap memiliki keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sola Scriptura. Jadi iman, anugerah, dan firman Tuhan atau Alkitab itu adalah tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dan kita harus mengimani dan mengaminkan itu bahwa keselamatan kita peroleh dengan 3 hal itu tadi. Itulah yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat sekarang apa yang dilakukan oleh Yosia. Yosia itu juga adalah membawa perubahan yang begitu besar. Ya. Di tengah-tengah kepemimpinannya, dia seorang yang masih sangat belia, sangat muda sekali, sangat kecil bahkan. Menurut usia, dia 8 tahun sudah menjadi raja. Tetapi dia dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan besar. Nah, oleh karena itu, dari Yosia kita belajar bahwa sesungguhnya perubahan itu bisa terjadi dari orang-orang kecil. Perubahan itu bisa saja terjadi dari orang kecil, orang besar, orang tua, siapapun itu. Tetapi sekarang bagaimana kita, apakah kita mau melakukan perubahan itu atau tidak? Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yosia.
Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya memiliki keberanian juga untuk melakukan perubahan pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Yosia. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam sejarah umat Tuhan, sebelum reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi pertama sekali itu yang melakukan perubahan adalah Yosia. Lalu kemudian Martin Luther lahir. Sudah pernah terjadi yang dilakukan dengan nyata oleh Raja Yosia. Reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah salah satu bentuk reformasi yang memang jelas-jelas itu disampaikan, dibicarakan, diutarakan, dituliskan dalam pemberitaan firman Tuhan di Alkitab. Jadi tidak main-main, ya, tidak hanya omong kosong belaka, tetapi benar-benar diberitakan dalam firman Tuhan bahwa Yosia itu dipakai Tuhan untuk membawa perubahan atau reformasi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan ketika itu. Apa saja yang dilakukan oleh Yosia? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dia mereformasi besar-besaran kerajaan Yehuda. Ya. Dia mereformasi besar-besaran kerajaan Yehuda. Dia seorang pemimpin, dia seorang raja, maka perubahan itu dia awali dari lingkungannya. Dia awali dari dirinya sendiri, tidak kepada orang lain, tetapi dia mengawali perubahan itu dari dirinya sendiri supaya tidak omong kosong. Jadi dia pertama sekali memperbaharui dirinya, memperbaharui kerajaannya, lalu kemudian supaya lewat perubahan yang dia lakukan itu orang lain juga bisa melihat dengan nyata, orang lain juga bisa meneladani dengan nyata apa yang dilakukan oleh Yosia. Dikatakan di sana bahwa kehidupan umat Tuhan ketika itu sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Sudah hagaoron, haguturon, kejahatan, harorangon. Hal-hal yang najis yang mereka kerjakan ketika itu. Ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan yang mereka lakukan ketika itu. Tetapi sesungguhnya umat Tuhan sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka sudah menyembah dewa-dewa Baal. Tidak lagi memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi justru mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewa Baal. Mereka melupakan Tuhan, sebab sesungguhnya sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan mereka harus tetap tunduk, taat, setia, patuh kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada mereka. Berulang kali Tuhan melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan ketika itu. Tapi mereka melupakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dan mereka berbalik kepada Baal. Jadi kekuatan dunia ini, Baal, dewa-dewa itu lebih menarik bagi mereka. Ya. Mereka lebih tertarik untuk memberikan persembahan korban bakaran itu kepada Baal. Mereka lebih tertarik untuk menyembah, memuji, lewat doa, lewat nyanyian, lewat tarian mereka kepada Baal itu. Mereka melupakan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang patut dan satu-satunya yang harus kita puji dan sembah adalah Tuhan Allah kita. Allah kita yang Esa itu. Hukum Taurat Tuhan juga mengajarkan kita. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Untuk percaya, untuk bertakwa, menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi mereka melanggar apa yang sudah disampaikan kepada umat Tuhan ketika itu. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi Yosia untuk melakukan perubahan, ya, merubah segala sesuatunya di tengah-tengah lingkungan kerajaannya, lalu kemudian sehingga rakyat atau orang banyak itu pun turut serta dalam pesta reformasi itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ternyata tidak hanya Baal, patung-patung itu yang dihancurkan oleh Yosia. Tetapi orang-orang yang terlibat dalam hal itu pun dia singkirkan.
Jadi memang orangnya, ya, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan itu memang dia keluarkan dari istana, dari kerajaannya. Ya, Yosia berpikir bahwa memang tidak ada artinya mereka ada di situ karena mereka sudah menjadi orang-orang yang terlibat dalam hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, ketika Yosia melakukan itu, berhasilkah dia? Ya berhasil. Dia berhasil membawa perubahan di tengah-tengah umat Tuhan ketika itu. Nah, lalu inilah yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya belajar dari Yosia, belajar dari Martin Luther, kita semua menjadi agen-agen pembaharu. Pekerja Kristus, pekerja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan yang membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita masih menjumpai praktik-praktik kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang? Ya. Apakah kita masih menjumpai orang-orang yang melakukan praktik penyembahan berhala? Ya. Kalau kita mau jujur, ya. Bahkan terkadang kita lebih tunduk kepada apa yang dikatakan dunia ini daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kita lebih asik, kita lebih mau, kita lebih dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh dunia ini daripada apa yang dikatakan Tuhan. Jadi hagiot, keinginan, ikatan daripada berhala itu sesungguhnya masih ada dalam diri kita. Nang hibul dopehita porsea tu debata. Dan itu akan terlihat dari sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi agen perubahan di tengah-tengah kehidupan ini? Alanido upena di suarahon hatani debata, firman Tuhan dikumandangkan kepada kita. Hai kamu anak-anak sekolah minggu, hai kamu anak-anak remaja, hai kamu orang muda, hai kamu orang tua. Jadilah agen pembaharu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Mari tidak menutup mata dengan semua kejahatan. Mari tidak menutup mata dengan kesalahan-kesalahan yang memang jelas ada di hadapan kita. Tetapi kita harus berani mengatakan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ini yang hilang dari diri kita, jati diri kita sebagai orang yang percaya. Acap kali justru kita terjerembab di situ, kita terjebak di situ. Ya. Kita mengatakan benar meskipun itu salah. Apalagi ketika itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Apalagi kita hanya memikirkan kenyamanan diri kita. Apalagi kita hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri. Toh emak, dia mana mabain nyaman, ima ni bayut-yut. Meskipun itu salah. Toh emak. Mana yang membuat kita senang, mana yang membuat kita bahagia menurut ukuran kita. Itulah yang kita kerjakan meskipun itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus keluar dari hal-hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menjadi pembaharu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di mana kita melihat kecurangan-kecurangan. Di mana kita melihat ketidaknyamanan, di mana kita melihat perselisihan, di mana kita melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani menyuarakan itu supaya orang-orang yang sudah melakukan itu bisa dibaharui. Mau dibaharui, mau dituntun, mau diingatkan, mau diajari, mau diarahkan untuk mengalami pertobatan atau pembaharuan itu di tengah-tengah kehidupannya. Alanido ubena naparjolo sahali ikon berubah, mengalami pertobatan, mengalami perubahan itu adalah diri kita sendiri. Jangan pernah bermimpi untuk merubah orang lain sementara diri kita tidak mau berubah. Jangan pernah berharap bahwa anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang
rajin membaca firman Tuhan, mau berdoa, hormat kepada orang tuanya. Sementara kita pun tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah mau berdoa. Lalu kemudian tidak menghargai, tidak menghormati anak-anak kita. Apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, maka perbuatlah demikian kepada orang lain. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita berharap orang lain berubah, maka cobalah untuk memperbaharui diri kita sendiri. Kalau kita berharap orang lain menjadi orang yang jujur, maka kita terlebih dahulu harus menjadi orang yang jujur. Kalau kita berharap orang lain menjadi baik, maka baiklah dulu diri kita. Itu masih hal-hal yang kecil, belum hal-hal yang besar. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini masih banyak sekali. Dikatakan tadi praktik-praktik kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Di mana-mana kita bisa menyaksikannya lewat televisi. Ya. Doa kalana asing. Sesungguhnya banyak yang harus kita sentuh. Sesungguhnya banyak yang harus kita ubah dalam perjalanan kehidupan umat percaya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Barangkali tadi yang pertama itu, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, bertobatlah dari setiap kesalahanmu, dari setiap kejahatanmu, dari setiap dosa-dosamu yang engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Lalu kemudian berangkatlah keluar dari diri kita, mungkin kepada keluarga. Ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, apa yang perlu kita baharui dalam hubungan kekerabatan atau kekeluargaan kita. Apa yang harus kita perbaiki di situ? Apakah hubungan kita selama ini dengan saudara kita tidak baik? Mari ubahkanlah itu supaya menjadi baik adanya. Apakah hubungan kita dengan relasi kita, dengan teman kerja kita selama ini tidak baik? Mari perbaikilah itu supaya menjadi baik, supaya sama-sama boleh bekerja demi kebaikan. Mengajak orang lain. Mengajak orang lain supaya mereka juga benar-benar mengalami seperti apa yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Kita diubahkan. Kita mengalami metanoia itu, pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita mengajak orang lain juga supaya mereka mengalami hal yang sama. Supaya kita sama-sama menikmati berkat karunia anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melawan kuasa-kuasa kegelapan di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini yang selalu maunya menguasai hati, pikiran, jiwa kita setiap waktu, setiap saat. Bagaimana kita melawan supaya kita tidak tunduk kepada berhala-berhala dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekarang mungkin kita bilang tidak ada penyembahan berhala. Dalam pikiran kita menyembah berhala itu adalah menyembah patung-patung, dewa-dewa Baal itu. Tapi justru sekarang wujudnya itu lebih keren. Kan? Bagaimana orang muda dicekokin dengan rasi-rasi bintang, ya kan? Bintangmu hari ini, ya kan? Apa bintangmu, Aquarius kah, Cancer kah, Virgo kah, atau apalah itu ya kan? Lalu kamu lihatlah rasi bintang dalam 1 minggu ini. Hati-hati, ya kan? Akan ada sedikit masalah dengan orang spesialmu katanya. Lalu kamu mulai jantungan. Aduh jangan-jangan putus aku dalam minggu ini gitu kan. Akhirnya apa? Karena kau percaya ke situ jadi kau tidak menjadi tenang. Bekerja pun kau jadi tidak tenang, belajar pun kau menjadi tidak tenang. Alam ngasa itu si roham, so tung doi putus sona puang mingguan, gitu kan? Atau soal pekerjaan, ya. Dalam minggu ini engkau akan
mendapat apa namanya itu, naik pangkat katanya, naik jabatan katanya kan. Lalu kau terus menunggu-nunggu, karena kau menunggu-nunggu terus percaya dengan hal itu, kau lebih banyak diam, tidak berbuat apa-apa. Lalu ketika itu tidak terjadi, kecewa, ya kan? Ketika itu tidak terjadi, tidak benar-benar diberikan kenaikan jabatan atau apa, kita menjadi kecewa, kita menjadi sakit, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga, bagaimana kita menjadi orang-orang yang terikat dengan hal-hal konsumerisme. Mendewakan jabatan, kuasa, uang, harta, kekayaan di dalam kehidupan kita ini. Itu juga berbahaya, itu juga penyembahan berhala. Bagaimana kita dibutakan dengan harta duniawi. Bagaimana kita dibutakan dengan jabatan, posisi di tengah-tengah dunia ini. Padahal sesungguhnya semua yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah sifatnya sementara. Tidak kekal. Ya, semua akan berakhir. Lalu jika demikian mengapa tidak mencari yang kekal? Sebab yang kekal itu hanya ada dalam Tuhan. Ketika yang kekal itu hanya ada dalam Tuhan, maka mari kita merubah segala sesuatunya. Merubah mindset kita, cara pandang kita, pikiran kita, fokus kita, tujuan kita. Semuanya kepada Tuhan. Tidak lagi hanya kepada kesenangan diri kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita sudah fokus kepada segala sesuatu yang kekal yang ada di dalam Tuhan itu. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka sekuat apapun godaan di tengah-tengah dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan apapun itu, tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang lemah atau goyah. Tapi justru kita akan berdiri dengan kokoh, tetap percaya kepada Tuhan. Siat debatado, pasu-pasu. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Panjang umur itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatunya itu datangnya dari Tuhan. Natino pani debatado hita, Allah yang menciptakan kita. Dan Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita yang sudah Dia ciptakan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Sekali lagi saya katakan, Dia mencipta kita, tapi Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, Dia menyertai, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, jika demikian halnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lalu mengapa kita masih jatuh ke dalam dosa? Lalu mengapa kita masih hanya memikirkan kesenangan duniawi ini? Sekarang rubahlah hati kita, rubahlah pikiran kita, rubahlah segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Kalau selama ini kita masih fokus kepada hal-hal yang tidak kekal itu, mari sekarang kita merubah itu, kita fokus kepada hal-hal yang kekal itu, yang ada di dalam Tuhan. Itu kepada diri kita sendiri. Tidak hanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Gereja Tuhan juga perlu merubah. Apa yang perlu dirubah? Kita sebagai warga jemaat, kita sebagai majelis, kita sebagai hamba Tuhan, banyak hal yang harus kita reformasi supaya gereja itu benar-benar hidup sebagai gereja Tuhan, bukan gereja manusia. Supaya gereja itu benar-benar mengumandangkan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Supaya gereja itu benar-benar menunjukkan kasih Tuhan, bukan kasih manusia yang hanya sementara itu. Jadi ini sekarang kita berjuang, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita berjuang lewat tritugas panggilan gereja untuk membaharui gereja itu sendiri. Ada koinonia persekutuan, ada marturia, kesaksian kita tentang Tuhan dan perbuatan besarnya dalam kehidupan kita. Ada diakonia itu pelayanan, kasih itu ulaun asini roha di tengah-tengah gereja kita. Lalu kemudian kita berangkat keluar dari gereja kita. Apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan yang kita kerjakan selama ini dalam tritugas panggilan gereja,
Mari kita membaharui itu supaya gereja kita ini semakin bersinar, supaya gereja kita ini semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati gereja kita ini, maka seluruh warga jemaatnya akan dipenuhi dengan sukacita. Selamat mereformasi diri. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Mengajak kami untuk belajar dari Yosia dan Martin Luther yang mau menyuarakan pembaharuan itu, perubahan itu. Di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga terpanggil untuk bersama-sama melakukan pembaharuan itu dan mengajak orang lain juga untuk mengalami pembaharuan itu. Ketika pembaharuan itu terjadi dalam diri kami, maka kami akan semakin bersukacita dalam kehidupan kami untuk mengikut Engkau. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Rohul Kudus-Mu itu yang bekerja, berdiam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengalami pembaharuan itu dari waktu ke waktu. Biarlah juga kami semua mau untuk menanggalkan segala kejahatan dosa, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam diri kami. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama saat ini dengan kami beribadah. Tuhanlah yang memberkati kami, memberikan kami sukacita, kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah juga kami mendoakan supaya Tuhan juga menyertai mereka, memberikan sukacita bagi mereka, kesehatan, agar mereka Tuhan tidak jemu-jemunya, tidak lelah-lelahnya, untuk mau beribadah kepada Tuhan dan selalu mengingat Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi saat ini. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah oleh karena sakit apapun itu. Biarlah Tuhan yang selalu menopang mereka lewat tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga mereka beroleh kesembuhan, pemulihan, dan kami boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga tak bosan-bosannya untuk meminta pengampunan dosa daripada-Mu. Sebab kami tahu kami adalah manusia yang berdosa yang selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.